Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhjam Kamza, SPD MPD. Saya salah satu dosen tetap pada jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala. Spesialisasi pengajaran saya pada jurusan Pendidikan Sejarah adalah pada mata kuliah skop pendidikan khususnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA atau lebih dikenal dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pada mata kuliah Pengembangan Lab dan Media Pembelajaran Sejarah. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang berada di semester ganjil, yaitu pada semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai pertama, deskripsi mata kuliah, kedua, capaian yang diharapkan, yang ketiga, materi utama, yang keempat, model pembelajaran, dan yang kelima, media pengajaran. Mata kuliah Pengembangan Lab dan Media Pembelajaran Sejarah adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar media pembelajaran hingga proses pembuatan draft media pembelajaran. Adapun tagihan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat media sederhana untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran sejarah. Adapun yang menjadi capaian pada mata kuliah Pengembangan Lab dan Media Pembelajaran Sejarah adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan kedudukan media dalam pembelajaran serta mengidentifikasi perkembangan media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami manfaat media dalam kegiatan pembelajaran serta dapat mengklasifikasikan media berdasarkan karakteristik media pembelajaran. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah dalam proses pengembangan media pembelajaran serta evaluasi media pembelajaran. Berikutnya, saya akan menyebutkan 6 materi utama yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan, baik itu secara daring maupun luring dalam satu semester pada mata kuliah Pengembangan Lab dan Media Pembelajaran Sejarah. Meliputi yang pertama, konsep dan kedudukan media dalam pembelajaran. Yang kedua, pola pembelajaran serta mengidentifikasi perkembangan media. Yang ketiga, manfaat media dalam proses pembelajaran. Yang keempat, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Yang kelima, proses evaluasi media pembelajaran. Dan yang keenam, proses pengembangan media pembelajaran. Sesuai dengan penjelasan awal mengenai metode yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah metode DIA. Berikut penjelasan mengenai metode ini dalam pengaplikasiannya di kelas. Pertama, Delivery Method. Saya menggunakan beberapa buku rujukan utama dalam proses penyampaian materi kepada mahasiswa pada mata kuliah Pengembangan Lab dan Media Pembelajaran Sejarah yang selalu saya jelaskan pada pertemuan awal atau pada sesi pembuatan kesepakatan perkuliahan dengan memberikan kontrak pembelajaran kepada mahasiswa. Adapun rujukan utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku karangan Nana Sujana dengan judul Media Pengajaran. Selanjutnya, buku karangan Anderson dengan judul Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran. Selain kedua buku tersebut, saya juga menghimbau kepada mahasiswa untuk rajin membaca dan mencari referensi-referensi mengenai media dan sumber pembelajaran sejarah yang kekinian. Media pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah Zoom dan Google Suite yang memiliki beberapa fitur pendukung seperti Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan Gmail. Kedua, interaction. Dalam hal interaksi di perkuliahan, baik itu perkuliahan secara daring maupun luring, saya selalu mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam setiap perkuliahan. Kegiatan interaksi dalam proses perkuliahan ini tidak hanya sebatas adanya sesi tanya jawab di akhir sesi perkuliahan,
Namun, saya selalu memberikan kesempatan diskusi di tengah perkuliahan jika terdapat mahasiswa yang masih kurang memahami materi yang sedang saya jelaskan. Saya juga memberikan kuis pada saat pengajaran. Ini berguna bagi saya untuk membuat mahasiswa tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran, dan pemberian kuis ini juga mendukung proses penilaian personal mahasiswa. Terakhir, asesmen. Proses penilaian yang saya lakukan mencakup 3 komponen utama yang terdiri atas penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kesepakatan kegiatan penilaian ini saya lakukan ketika melakukan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa. Saya dan mahasiswa menyepakati pembobotan penilaian perkuliahan, pengembangan lab dan media pembelajaran sejarah yang terdiri atas beberapa item penilaian sebagai berikut. Yang pertama itu ada kehadiran 10%, kedua, kuis dan tugas 20%, yang ketiga ada UTS 30%, dan yang terakhir itu ada UAS 40%. Berikut saya akan sajikan cuplikan salah satu pertemuan saat saya mengajar mata kuliah pengembangan lab dan media pembelajaran sejarah melalui media aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat, Baik. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, insya Allah hari ini kita akan ngelanjutin topik kita berikutnya dari topik yang kemarin itu. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai manfaat media dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke topik baru nih, kan kemarin saya udah rekomendasikan beberapa bahan kepada kalian untuk kalian pelajari di rumah. Apa sudah dibaca-baca bahannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, baik, sebelum itu saya nih ada buat kuis nih, buat topik yang baru ini nih. Mohon kepada semua mahasiswa nantinya bisa menjawabnya dengan tepat dan benar ya. Saya share sekarang ya, coba dicek ya. Silahkan dikerjakan ya, ada 10 pertanyaan. Sudah, Pak. Baik, kalau emang sudah semua dikerjakan, nanti di akhir pembelajaran akan saya tampilkan hasilnya gitu. Sebelum kita menuju ke topik baru nih, saya ada sebuah pertanyaan. Bagaimana sih yang dikatakan sebagai sebuah media yang itu dikatakan media yang efektif? Ayo, silahkan ditanggapi. Ada Farida, ada Ismi, ada Oka, si Bulan. Wah, ramai nih yang ingin menanggapi. Baik, kita mulai dari Farida duluan ya. Silahkan Farida. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi izin menjawab mengenai bagaimanakah media yang dianggap efektif dalam pembelajaran. Nah, adapun kita menggunakan guru ini menggunakan media itu kan sebagai senjata kita ya Pak, untuk bagaimana caranya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari bangku perkuliahan kita sampaikan kepada siswa kita gitu, kepada peserta didik. Nah, adapun media yang dipilih tentunya tidak asal-asalan. Media yang efektif adalah media yang memang mampu menyesuaikan bagaimana keadaan dan bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, media itu diharapkan di dalamnya itu terdapat beberapa hal yang memang mencakup hal-hal yang perlu disampaikan seperti itu, dan media tersebut mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah sehingga ilmu yang ingin kita sampaikan daripada kita kepada peserta didik itu sampai dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida. Oke, selanjutnya silakan Oka ditanggapi. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya media pembelajaran yang efektif itu adalah media yang dalam hal ataupun dalam bentuk apapun selama media itu dapat ditangkap oleh si peserta didik ini sesuai dengan keterampilan yang akan diajarkan nantinya. Jadi maksud di sini bila dikatakan efektif adalah dia dapat dipahami oleh peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Oka. Jadi dari beberapa semua jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa sekalian itu sudah tepat ya. Kita dapat menyimpulkan di sini ada 2 kata di situ yang paling penting. Yang pertama itu bisa dikatakan dia itu efektif apabila dia itu bisa membuat peserta didik kita itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Yang kedua di situ adalah bisa dikatakan dia itu efektif apabila itu selaras juga dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baik, terima kasih kepada semuanya, sangat baik ya.
Oke, saya akan lanjutkan ke PPT saya, berarti ke bahan saya. Saya mulai dari awal sedikit, bicara masalah pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai media dulu. Nah, tadi udah saya tanyakan sebelumnya, media itu sebagai alat komunikasi efektivitas dalam PBM. Efektivitas itu berarti yang seperti saya tanyakan di awal tadi, bagaimana ceritanya bahwa media yang kita sampaikan itu bisa membuat peserta didik kita itu paham dengan materi apa ataupun konten apa yang kita sedang ajarkan. Ketika dia itu betul-betul mereka itu bisa paham dengan apa yang kita ajarkan, berarti media tersebut efektif. Jadi mau media apapun yang kita gunakan, jika memang peserta didik kita itu belum paham dengan materi apa, itu bisa dikatakan berarti ternyata media ini masih kurang efektif gitu. Jadi ketika dia itu emang kan seharusnya penggunaan media di sini adalah untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, itu intinya. Jadi juga di sisi lain bahwa fungsi media itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran, pendidikan gitu. Baik, apa sih hubungan metode dan media pembelajaran berikutnya di sini? Nah, kalau kita lihat ya, kalian mungkin pernah lihat seorang pendidik itu pasti mengkaitkan yang namanya metode pembelajaran, model pembelajaran dengan media pembelajaran juga. Karena kenapa? Di situ itu punya maksud agar nantinya dalam proses pembelajaran itu sendiri bisa meningkatkan keefektivitasannya dari sebuah media itu sendiri gitu. Karena kan di zaman yang sekarang ini kan nggak mungkin lah kita ngajar tanpa menggunakan metode atau model apapun lagi dalam proses pembelajaran tentunya. Berikutnya itu juga kita katakan lagi di sini ada macam-macam media pembelajaran, itu nantinya akan kita bahas di sini. Ada nanti di situ ada media audio, ada media visual, ada media audiovisual, kemudian ada media cetak dan masih banyak lainnya gitu. Nah, kemudian terakhir itu ada inovasi dalam media pembelajaran. Berbicara masalah inovasi dalam media pembelajaran, kita selaku pendidik tentunya pada saat proses mengajar itu nggak mungkin kita hanya menggunakan media yang sama terus gitu. Pasti kita bisa melakukan inovasi dengan cara menggunakan ataupun mengembangkan media-media baru dalam proses pembelajaran. Misalnya sehari ini kita mungkin udah melakukan seperti media visual. Cobalah ke depan kita gunakan media audiovisual. Misalnya lagi kita mau buat media audiovisual ini dalam bentuk film atau video pendek biar mereka itu bisa lebih paham. Karena kenapa ya, dalam proses pembelajaran sejarah ini kadang-kadang kalau kita katakan sempat dia itu kena di jam terakhir kalau di sekolah-sekolah, pastinya itu bisa membuat minat dari peserta didik juga itu pastinya akan minim. Karena kenapa? Kalau emang gurunya ini cuma sekedar ceramah terus, nah itu bisa membuat seperti hal tadi gitu. Jadi harapannya apa? Kita tuh harus lebih kreatif tentunya untuk menghasilkan media-media yang keterbaruan, yang betul-betul menarik bagi peserta didik. Nah gitu, mengenai topik klasifikasi media tadi, itu saya akan buat ada 4 kelompok nantinya. Di situ ada 4 kelompok, dari masing-masing kelompok itu udah saya susun sesuai dengan NIM-nya itu yang ganjil genap. Nah, kemudian di situ ada cewek cowok juga. Nah, nanti kalian bisa masuk ke kelompok-kelompok yang udah saya tentukan tersebut. Berikut saya share room kelompoknya ya. Silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Oke, baik, ini kayaknya udah ditarik secara paksa nih, udah kembali ke main session lagi. Nah, gimana tadi di ruang diskusinya? Ada hasilnya? Alhamdulillah Ada, ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Oke, baik, alhamdulillah kalau memang ada. Baik, ketika setelah melakukan sesi diskusi tadi dalam kelompok, saya yakin kalian udah menyiapin sebuah produk juga yang akan kalian presentasikan itu nantinya gitu. Baik, nah yang untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Oke, Iya, Pak. kelompok 1 Boleh, udah Pak. ready? Insyaallah ready, Pak. Oke, baik, Ready, siapa yang Pak. ingin menampilkan? Saya, Pak. Oke, baik. Silahkan Sri Bulan dan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, di mana kami pada hari ini akan membagi sedikit ilmu, di mana kami telah mendapati judul tentang media audio. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ismi Faidar, kemudian ada Adelizar, ada Sri Bulan Gultom, dan ada Fahruzi. Baik, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Adelizar terkait dengan apa itu yang dikatakan dengan media pembelajaran. Kepada Adi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan atau akan memaparkan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya.
mulai yang paling sederhana dan murah hingga media yang canggih dan mahal harganya. Media dapat dibuat oleh guru sendiri sesuai dengan kreativitas guru dan juga dapat didapatkan dari produksi pabrik. Ada pula media yang sudah ada di lingkungan sekitar yang langsung dapat dimanfaatkan, dan ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Karakteristik suatu objek sangat bergantung pada objek itu sendiri maupun dari sudut pandang mana objek itu yang dilihat. Salah satu media pembelajaran yang akan kami bahas adalah media audio. Dari saya, sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kemudian untuk apa sih yang dikatakan dengan media audio itu sendiri, itu akan saya jelaskan. Media itu adalah segala pesan yang disampaikan dari pemberi pesan atau dari guru untuk siswa sebagai penerima pesan. Nah, jadi dalam proses pemberian pesan tersebut, itu terdiri dari berbagai bentuk media, ada yang namanya media visual, audio visual, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dikatakan dengan media audio sendiri itu adalah media yang syarat sekali hubungannya dengan media pendengaran. Seperti contohnya media radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya yang dikatakan dengan media audio itu adalah media yang berhubungan dengan indera pendengaran, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Bulan Gultom kepada Sri Bulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih contoh dari media audio. Nah, di sini kami ada dapat beberapa contoh dari media audio. Yang pertama itu ada tape recorder dan pita audio, dan kemudian ada radio. Nah, selanjutnya itu ada namanya gramafon, kemudian ada compact disc. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan radio. Siapa sih di antara kita yang nggak kenal dengan namanya radio? Pasti radio ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan dulunya di setiap rumah itu pasti ada yang punya radio. Nah, radio ini juga memberikan dampak dalam media, dalam memberikan sebagai media komunikasi di antara manusia. Yang pertama itu ada fungsi dari siaran radio itu. Yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan komunikasi, kemudian ada membuat suasana belajar menjadi lebih hidup, kemudian ada meningkatkan kemampuan apresiasi dan juga imajinasi terhadap kejadian atau peristiwa yang sedang dirasakan. Nah, dalam nuansa belajar sendiri, radio ini memberikan dampak yang besar. Misalnya kita guru memberikan materi atau pembelajaran dari radio yang sudah direkam. Kemudian siswa-siswa ini akan mendengarkan dari hasil rekaman dari sang guru. Nah, selanjutnya itu ada tape recorder dan pita audio. Nah, yang pertama itu fungsinya itu untuk meningkatkan komunikasi atau audio menjadikan pembelajaran lebih komunikatif, mengembangkan kemampuan dan apresiasi serta imajinasi siswa. Nah, selanjutnya itu ada compact disc. Kalau compact disc ini seperti contohnya itu kayak piringan hitam. Nah, kalau untuk kelebihannya itu kan bentuknya sangat simpel dan juga ringkas, kualitas suaranya lebih jernih daripada radio dan juga tape recorder itu. Nah, selanjutnya itu ada gramafon. Nah, gramafon ini sendiri merupakan alat rekam yang menggunakan cakram datar yang bernama gramafon. Selanjutnya dikenal dengan nama ringan hitam. Ringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara. Oh, maaf ya, tadi saya salah. Jadi kalau piringan hitam itu ternyata gramafon ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sedikit saya akan memberikan kesimpulan sebelum kami mengakhiri presentasi kami. Jadi yang dikatakan dengan media audio itu adalah media yang syarat sekali hubungannya dengan media pendengaran. Contohnya seperti tape recorder dan lain sebagainya. Dan setiap guru itu disarankan untuk menggunakan media yang berbeda sesuai dengan KD. Karena setiap KD itu tidak bisa kita sama ratakan, kita bisa menggunakan media yang itu saja. Maka dari itu kita harus menggunakan media yang bervariasi sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan. Baiklah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Applause dulu buat kelompok tadi. Selanjutnya nih, saya ingin coba menyimpulkan sedikit ya. Apakah media recorder ya, media audio itu cocok untuk semua KD? Jadi yang harus kita ketahui di sini adalah, yang harus kita garis bawahi, tidak semua media itu akan cocok untuk semua KD. Dan juga tidak semua media itu cocok untuk semua model pembelajaran. Makanya daripada itu kita harus mempertimbangkan media-media tertentu. Oh, ini kecocokan antara media dengan sebuah model ataupun metode tentunya. Dan juga kita kaitkan juga antara penggunaan media tersebut dengan tujuan pembelajarannya. Apakah tujuan pembelajaran cocok dengan media ini enggak gitu. Kalau emang cocok, oke, kita gunakan. Kalau enggak, ya kita harus coba mengganti dengan media-media yang lain gitu ya. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya pemaparannya akan saya lakukan oleh saya sendiri ya. Di sini udah kelihatan pemaparan saya belum? Udah. Oke, baik.
Sudah, Pak. Nah, intinya gini dia, kriteria yang terpenting kepada saat kita melakukan pemilihan media itu adalah kita harus menyesuaikan dulu media tersebut dengan tujuan pembelajarannya. Nah, cocok nggak tujuan pembelajarannya gitu. Kalau belum cocok, ya jadi kan nggak bisa kita paksakan untuk menggunakan media tersebut gitu. Jadi kita harus memilih lagi media mana yang lebih cocok dengan media dengan tujuan pembelajarannya. Nah, gitu. Jika misalnya kayak gini, bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafal kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Nah, gitu. Terus jika tujuan pembelajaran itu bersifat motorik ataupun istilahnya gerak dan aktivitas, maka media film atau video bisa digunakan. Misalnya gini nih, kan kalau dalam olahraga nih misalnya, olahraga itu kan kadang ada yang senam lain sebagainya. Senam itu untuk gerakan tersebut kan untuk bagaimana caranya, kita kan harus nonton dulu nih satu video tersebut atau satu film tertentu biar kita bisa tahu bagaimana gerakannya. Kalau emang kita nggak nonton ya nggak bisa kita bagaimana cara mempraktikannya gitu dia. Di samping itu terdapat juga kriteria lainnya yang bersifat melengkapi atau komplementer seperti biaya, ketepatgunaan, keadaan, serta peserta didik, dan ketersediaan dan mutu teknis. Sekian dulu mungkin pemaparan dari saya. Mungkin dari audiens ini, Maisa mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ya silahkan. Baik, saya terima dulu satu ya, ada dari saudari Ismi. Ya silahkan Ismi. Baik Pak, izin bertanya Pak. Nah, jadi salah satu media dalam proses pembelajaran kan itu ada juga yang namanya media cetak Pak. Nah, jadi bagaimana peran si media cetak itu dalam proses pembelajaran di tengah arus digital, dan bukankah media digital lebih menarik daripada media cetak, mengingat siswa pada masa sekarang ini lebih dominan menggunakan gadget dan media digital lainnya, walaupun masih ada sebagian sekolah yang tetap kekeh menggunakan media cetak Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kepada saudari Ismi. Ini sebelum saya tanggapi, mungkin ada dari Maisa ingin menanggapi duluan. Oke, ini udah ada Oka, udah ada Dwi. Oke, Oka dulu, silakan Oka. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Jadi saya sedikit ingin merespon ataupun menjawab pertanyaan dari Ismi, bahwasanya bagaimana sih untuk peran media cetak di tengah arus media digital ini. Jadi peran media cetak yang pertama itu harus dilihat untuk media pembelajarannya adalah strategi daripada marketingnya, itu penjualan daripada media cetak itu sendiri. Bagaimana media cetak ini bisa mengolah dan bersaing di tengah arus digital media misalnya audiovisual. Adapun beberapa tahap ataupun media yang bisa dilakukan oleh media cetak dalam strategi marketingnya adalah yaitu modifikasi produk yang sudah ada, kemudian inovasi tinggi dalam pengelolaan saat melihat target. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Oka. Silakan mungkin ada dari Dwi. Pak, terima kasih. Jadi bagaimana sih media cetak melawan digital ya yang lebih menarik. Nah, jadi di sini media cetak ini tidak hanya berfokus pada buku, koran, majalah, tetapi sudah dikreasikan. Contohnya seperti mind mapping. Nah, mind mapping itu adalah salah satu media yang sangat menarik. Banyak warna dan banyak gambar yang bisa kita satukan di situ. Nah, jadi bisa kita bentuk misalkan pelajaran sejarah. Nah, jadi pada akhir-akhir ini saya pernah melihat salah satu skripsi kakak letting tentang menggunakan media komik menjadi kreasi. Nah, jadi di situ ceritanya sejarah itu salah satu media pembelajaran yang sangat menarik menurut saya karena dikemas dalam komik. Nah, bisa jadi dalam cerpen juga bisa. Nah, itulah salah satu penunjang ya untuk kita menghadapi arus digital. Nah, jadi tidak harus menggunakan digital saja, tapi di sini berfokus pada kita seorang pendidik pastinya harus kreatif dalam menjadi seorang guru nantinya. Seperti itu saja. Baik, terima kasih kepada Dwi. Saya tanggapi juga ya berarti ya. Dari pertanyaannya Ismi itu sendiri, bagaimana sih komposisi sekarang itu media cetak ketika itu kita berhadapan dengan era 4.0 ini, dengan era-era digitalisasi gitu. Tidak bisa kita pungkiri ya, ketika kita berada di zaman yang serba digital ini, buku pun akan ada buku digital juga. Tapi yang namanya media tradisional ataupun media cetak ini juga nggak akan ketinggalan juga ya. Karena kenapa? Pengkonsumsian dari masyarakat juga masih tetap tinggi ya terhadap media tradisional atau media cetak ini. Kenapa? Bagi orang-orang sebagian kita bilang lebih nyaman ya, kalau kita katakan lebih nyaman dia itu ketika dia itu betul-betul baca tulisannya, kemudian mereka itu dia pegang sendiri tulisan tersebut dibandingkan dengan tulisan tersebut yang sifatnya digital yang kadang-kadang tuh hilang tulisan dia. Sedangkan kita itu tipikal orang ya, mungkin kita pernah lihat ya, ada salah satu tokoh di kita itu T.A. Sakti, bagaimana beliau ketika ada clipping koran yang betul-betul menarik, beliau potong, beliau simpan. Tapi kalau emang itu digital sekarang padahal lebih gampang lagi kalau kita bilang mereka tinggal nge-print aja. Tapi kenapa beliau pilih dari yang koran-koran? Kesannya itu emang lebih dapat bagi beliau sendiri. Begitu juga dengan kita terapin ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu pastinya kalau kita siapin untuk media digital total semua,
itu pasti banyak sekolah yang belum siap dengan era digital. Kenapa? Karena nggak semua sekolah juga nantinya bisa mengaplikasikan misalnya media tersebut, tinggal kita pakai gadget, disediakan fasilitas gadget, kemudian semuanya belajar di gadget semua gitu. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah tertentu mungkin sanggup. Tapi kalau sekolah-sekolah itu nanti takutnya dia itu berada di posisi pinggiran, kemudian pedalaman, malah takutnya pemanfaatan medianya dari segi guru dan siswanya juga masih belum paham gitu. Malah kalau tapi nggak heran kalau di era sekarang malah peserta didik kita lebih mampu daripada kita kalau kita lihat. Karena kenapa? Coba kita bayangin aja sekarang posisinya ketika kita juga misalnya orang tua kita menggunakan gadget, ada hal yang nggak beliau ngerti pasti tanya ke kita dong. Nah ini gimana sih caranya? Ini gimana caranya? Berarti kita udah tahu emang di era seperti ini emang kita yang pegang peranan besar lebih bagaimana cara menggunakan media-media yang sifatnya keterbaruan seperti yang saat ini. Ya gitu ya Ismi ya. Baik Pak, terima kasih baik. Pak dan teman-teman. Ya sama-sama Ismi. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya rasa udah nggak ada. Nah sebelum kita akhiri topik hari ini, ada beberapa pesan dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, jadi dari kesimpulan kita, yang pertama itu kita tahu di sini ada 3 buah media gitu yang paling umum digunakan di sekitar kita itu. Ada yang pertama itu media audio, ada itu media visual dan ada media audio visual. Nah itu yang paling penting. Jadi ketiga tadi dari pemaparan kelompok tadi udah cukup jelas ya dipaparkan. Itu bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana cara penggunaannya gitu ya, dan juga bagaimana tingkat efektivitasnya dari ketiga media tersebut tadi gitunya. Nah jadi menurut saya nih ya, jika pun tadi ada sebuah pertanyaan tadi terakhir, kalau saya lihat juga mengenai buku bergerak tadi ya, pas saya ingat-ingat lagi. Nah, tentang buku bergerak tersebut, saya rasa itu merupakan salah satu topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut tuh. Selain media pop-up tadi yang disampaikan oleh saudari Dwi Widya tadi ya. Jadi kalau saran saya buat kedepannya, kalau emang kalian menarik itu bisa dijadikan sebagai sumber penelitian juga nanti ya, jadi rujukan penelitian lebih lanjut itu mengenai buku bergerak tadi. Baik, sebelum kita akhiri, saya mau kasih post test dulu nih. Nah, kepada masing-masing mahasiswa bisa mengisi post testnya. Oke. Silahkan dikerjakan soal post testnya. Sudah, Pak. Oke, saya lihat ini udah pada semua udah ngisi nih. Baik, itu mungkin hasilnya ya udah saya share. Bisa dilihat hasilnya sudah benar atau belum langsung. Berarti seperti itu ya. Oke baik, untuk pertemuan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan ke topik berikutnya mengenai karakteristik pemilihan media nantinya di situ. Jadi diharapkan kepada mahasiswa sekalian untuk dapat mencari bahan-bahan tersebut. Dan juga nantinya bahan tersebut akan juga tersedia juga sebagian di Google Class kita. Selain itu juga saya ada siapin tugas nih untuk oleh-oleh pulang ke rumah. Jadi mohon dikerjakan tugasnya yang ada di Google Class. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Pak. Kembali Pak. Terima kasih juga Pak. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah pengembangan lab dan media pembelajaran sejarah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.